Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Ahmad Royani, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas C4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya atas nama Jihadi Bakil Aziz dengan NIM T 2018-124 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di kelompok kami, yaitu khususnya dari kelompok 6, akan membahas mengenai faktor pendorong perubahan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Jihadi Bakil Aziz, yang akan membahas 2 materi sekaligus. Yang pertama materi perkembangan teks dan globalisasi, dan yang kedua adalah materi ekspansi kesadaran dan agensi kepemimpinan. Sedangkan anggota yang kedua adalah Risa Dwi Anggraini, yang dalam hal ini akan membahas materi ketiga, yaitu penegakan profesionalisme, dan pemateri terakhir adalah Kurnia Fatimatu Zahro yang akan menyampaikan materi keempat, yaitu kesehatan organisasi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu materi tentang perkembangan iptek dan globalisasi. Faktor pendorong yang pertama adalah perkembangan iptek dan globalisasi. Iptek di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga globalisasi. Globalisasi adalah proses pengglobalan, yaitu ranahnya kepada dunia. Mengapa dengan adanya perkembangan iptek dan globalisasi bisa disebut sebagai faktor pendorong perubahan? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dengan adanya perkembangan iptek dan globalisasi, adanya organisasi, baik organisasi itu yang sifatnya ranahnya kepada pendidikan maupun kemasyarakatan dan organisasi yang lainnya, dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan iptek dan globalisasi. Karena apa? Jika mereka organisasi baik yang saya sebutkan barusan, yang sifatnya ranahnya itu kepada pendidikan dan kemasyarakatan, ketika masih monoton dengan metode-metode yang masih konservatif atau bisa dikatakan kuno, maka akan tergerus dengan perkembangan yang ada. Maka di situ perlu adanya perubahan yang secara progresif dari organisasi-organisasi yang ada. Karena di dalam organisasi, baik yang itu pendidikan maupun masyarakatan, tentu ada yang namanya kompetisi. Semuanya pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, maka dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, maka diharuskan organisasi itu harus responsif, harus peka terhadap perkembangan tersebut, dan merubah kebiasaan yang lama yang sifatnya adalah konservatif dengan kebiasaan yang baru mengikuti zaman yang ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah ekspansi kesadaran. Perlu kita bahas satu-satu terkait dengan pengertian ini. Ekspansi itu sendiri dalam KBBI istilah mudahnya disebut dengan perluasan. Nah, kesadaran berarti keadaan di mana kita menyadari, seperti itu ya. Itulah mudahnya untuk kesadaran. Maka yang dikatakan dengan ekspansi kesadaran adalah perluasan kesadaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah lebih mengarah kepada kinerja dari pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinannya. Nah, dengan adanya ekspansi kesadaran, perlu kiranya pemimpin itu untuk menyadarkan personil-personilnya, karyawan-karyawannya untuk melakukan perubahan. Di sini faktor yang kedua, faktor ekspansi kesadaran. Dalam melakukan perubahan tentu saja tidak mudah. Banyak hal-hal yang merupakan tantangan untuk melakukan perubahan,
baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Yang disebut dengan internal itu sendiri dari sifat, sikap, serta kebiasaan dari pemimpin itu sendiri. Kemudian yang disebut dengan eksternal itu lebih mengarah kepada yang di luar dari pemimpin itu sendiri, baik itu karyawan, kurikulum, dan lain sebagainya. Maka di situ gunanya pemimpin adalah untuk mengorganisasikan, untuk menjadikan satu haluan agar dapat melakukan perubahan. Perlu kiranya ada perluasan penyadaran dari pemimpin. Ketika pemimpin sudah memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan, akan tetapi elemen-elemen yang lain, komponen-komponen yang lain masih kekeh, masih bersifat teguh pendirian dengan kebiasaan yang lama, yaitu dengan metode konservatif barusan, maka di situ akan sulit untuk melakukan perubahan. Maka perlu adanya ekspansi kesadaran yang dilakukan oleh pemimpin. Karena pemimpin adalah otoritas tertinggi dalam suatu organisasi maupun lembaga seperti itu. Dan yang kedua adalah atensi kepemimpinan. Pengertian dari atensi kepemimpinan ini tidak berbeda jauh dari ekspansi kesadaran. Hanya saja atensi kepemimpinan ini lebih kepada perhatian baik itu dari pemimpin maupun dari yang dipimpin. Maksudnya seperti apa? Pemimpin memberikan perhatian yang lebih kepada karyawan-karyawannya dengan melakukan pendekatan-pendekatan, mengetahui keluhan-keluhan, permasalahan yang dihadapi oleh karyawannya. Ketika akan melakukan perubahan, pemimpin harus mengetahui apakah karyawan-karyawan yang di bawahnya itu sepakat untuk melakukan perubahan. Apakah mereka tetap dengan keadaan mereka monoton dengan keadaan yang lama. Maka pemimpin harus tahu keadaan itu agar dapat melakukan upaya-upaya sehingga mereka itu memiliki kesadaran, kembali lagi kepada ekspansi kesadaran tadi, memiliki kesadaran untuk dapat berubah. Kemudian yang dimaksud dengan atensi, pengertian perhatian dari karyawan sendiri kepada pemimpin, bahwasanya pemimpin di situ dituntut sebagai contoh agent of change, di mana dalam semboyan Ki Hajar Dewantara sendiri itu adalah ingarso sungtulodo ingmadjo mangun karso teturi handayani. Nah, maka di pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik agar bawahan-bawahan karyawan-karyawan itu memandang pemimpin itu adalah seorang yang bijak, yang baik, dan mampu membawa perubahan yang lebih progres ke depannya. Maka di situ diperlukan pengertian dari perhatian dari bawahan untuk melakukan perubahan. Bukan hanya pemimpin yang berjalan di situ, harus ada dua orang ataupun dua elemen yang harus sama-sama jalan, baik dari pemimpin sendiri maupun orang-orang yang dipimpin. Di situ harus satu pemikiran, satu tindakan agar perubahan bisa dilakukan secara optimal. Seperti itu. Lebih mudahnya untuk atensi kepemimpinan ini berjalan dua arah. Atensi sendiri kan berarti perhatian. Itu perhatian yang dilakukan oleh pemimpin kepada karyawan dan juga karyawan kepada pemimpin, perhatian tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, monggo dipertanyakan di sesi pertanyaan. Cukup itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, yaitu materi yang ketiga, yaitu penegakan profesionalisme, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Risa Dwi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Anggraini, NIM T 2018-3137. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan tentang faktor pendorong perubahan, yang dimana sebabnya itu penegakan profesionalisme. Profesionalitas tidak terlepas dari istilah profesionalisme. Jadi profesionalisme adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi
Di sini kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kemampuan untuk unlearn atau belajar untuk meninggalkan paradigma. Yang kedua, kemampuan untuk learn atau belajar untuk menerapkan paradigma. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Fatimatuz Zahroh, NIM T20183131. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya dari kelompok 6, yakni tentang kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat merupakan organisasi yang apabila seluruh unsur dalam konteks tersebut, organisasi sekolah dapat dikatakan sehat apabila seluruh bagian atau unsur yang ada dalam sistem sekolah dapat berfungsi secara baik. Apabila salah satu bagian atau komponen sistem sekolah itu rusak atau tidak berfungsi, maka kesehatan organisasi sekolah pun pasti akan terganggu atau organisasi sekolah menjadi tidak sehat. Mills kemudian menyebutkan 10 ciri kesehatan organisasi, sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Hoiteter dan Kohnkamp. Yang pertama adalah organisasi itu harus fokus pada tujuan utama, yakni goal fokus. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang lancar, communication education. Yang ketiga adalah penerapan kekuasaan yang optimal. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya. Yang kelima adalah kepanduan. Yang keenam adalah moral. Yang ketujuh inovasi. Yang kedelapan otonomi. Yang kesembilan adaptasi. Dan yang kesepuluh adalah kelancaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.